Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di video KKN Tetin, yaitu video keempat tentang edisi guru yang part kedua. Pada video pertama, saya sudah berbagi terkait apa itu media pembelajaran dan tahapan awal untuk memproduksi sebuah video pembelajaran, yaitu pre-production. Pada video kali ini, saya akan berbagi terkait jenis-jenis media pembelajaran itu apa aja dan melanjutkan tahapan produksi pembuatan video pembelajaran, yaitu production dan post-production. Media pembelajaran terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah audio, yang kedua adalah visual, yang ketiga adalah audio visual, dan yang keempat adalah multimedia. Media audio merupakan jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pengalaman belajar yang akan didapat adalah dengan mengandalkan indera kemampuan pendengaran. Contohnya berupa pesan verbal, berupa bahasa lisan atau kata-kata langsung dari guru, dan pesan nonverbal berupa bunyi-bunyian, kicau burung, musik, bunyi tiruan, dan radio atau recorder. Media visual merupakan jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Pengalaman belajar yang dialami peserta didik sangat tergantung pada kemampuan penglihatannya. Contohnya berupa media cetak seperti buku, gambar, peta, media visual model seperti globe, miniatur Ka'bah, atau media realitas alam seperti langit, gunung, atau sungai, dan lain sebagainya. Adapun media audiovisual merupakan jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan belajar mengajar. Pengalaman belajar peserta didik sangat tergantung pada kemampuan pendengaran dan penglihatannya. Contohnya berupa media film, video, atau program-program TV. Media multimedia merupakan media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Pembelajaran multimedia melibatkan indera penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual diam, visual gerak, dan audio, serta media interaktif berbasis komputer, dan teknologi komunikasi dan informasi. Multimedia memberikan pengalaman belajar secara langsung, baik dengan cara berbuat dan melakukan di lokasi, maupun dengan cara terlibat seperti permainan, simulasi, bermain peran, teater, dan lain sebagainya. Contohnya seperti permainan, simulasi wudhu, atau aplikasi praktek komputer. Selanjutnya, saya akan melanjutkan terkait tahapan produksi video pembelajaran, yaitu production dan post-production. Pada tahapan production, ada salah satu poin yang penting di sini, yaitu shoot video. Nah, ini bagian dari produksi sebuah video, di mana implementasi dari hal-hal yang ada di pre-production. Jadi pada tahapan production ini, kita sudah mulai membuat atau meng-shoot sebuah video pembelajaran dan memperhatikan tata letak, kemudian durasi waktu, kemudian tata letak peralatan seperti misalnya dekorasi, laptop, kemudian kamera, mau di depankah, di pinggirkah, atau di sini, atau di belakang gitu ya. Nah, dalam tahapan production juga harus diperhatikan terkait gaya bahasa yang digunakan. Misalnya gaya bahasa formal atau non-formal. Namun dalam pembuatan video pembelajaran, alangkah lebih baiknya digunakan bahasa yang non-formal, tidak terlalu
baku dan kaku, sehingga para siswa menyukai dan merasa tertarik untuk menonton video Bapak Ibu guru atau teman-teman. Selanjutnya, dalam tahapan production juga harus memperhatikan metode active learning, di mana metode ini merupakan metode yang tidak guru itu ceramah secara full dari awal ngobrol dan di video, tidak begitu, tapi membuat sebuah video pembelajaran itu menjadi lebih aktif. Ada interaksi edukatif antara pembuat video atau yang berbicara dalam video dengan narasumber atau audiens yang mendengarkan video atau yang menyimak video. Misalnya, apakah kalian tahu apa itu korban? Nah, secara tidak langsung para siswa akan sejenak berpikir. Nah, disitulah bentuk metode active learning dalam sebuah video pembelajaran. Selanjutnya adalah post production, di mana pada tahap ini kita sudah berada pada titik editing video yang terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah signaling atau penekanan bicara atau highlight terhadap informasi-informasi yang penting. Yang kedua adalah segmenting atau durasi video yang tidak terlalu panjang atau pendek. Dalam tahap ini harus diperhatikan terkait durasi video. Video yang ideal didengar oleh para siswa itu sekitar 6-9 menit saja. Selebihnya siswa akan buyar atau ambyar. Yang ketiga ada weeding atau penghapusan klip yang di luar materi atau tidak terlalu penting. Kemudian yang keempat adalah matching modality. Ini terkait keselarasan obrolan materi dengan audio atau background yang diterapkan dalam sebuah video. Kalau videonya tentang hari kiamat, maka backgroundnya harus yang lebih slow dan bukan yang bergembira. Kemudian yang terakhir adalah preview video. Nah, setelah video selesai editing, jangan langsung diekspor atau di-save ya. Harus diputar ulang untuk antisipasi ada materi yang belum tersampaikan atau hal lain yang kurang pas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.